Endang Sukamti tak hanya sukses menjaring fans, mereka bahkan mendirikan perusahaan distribusi musik sendiri, juga sekolah tinggi animasi gratis. Usaha terbaru mereka menciptakan ekosistem musik bersama penyanyi papan atas, diantaranya bersama Slank. Reza Ardiansyah punya cerita selengkapnya untuk Anda. Ini cerita tentang sebuah grup band yang tak biasa, Endang Sukamti. Kelompok musik yang juga mengembangkan sejumlah unit usaha. Dari perusahaan distribusi musik digital, mereka punya sebuah cita-cita, revolusi musik Indonesia. Ternyata goalnya itu harus di-upgrade lagi menjadi revolusi. Nah, apa yang harus direvolusi? Ya segala kegelisahan yang ada di musisi gitu, pembajakan, monopoli, sentralisasi. Bayangkan semua band di Indonesia harus ke Jakarta, harus ke label-label itu. Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi kita adalah role model yang sebuah band yang tinggal di daerah tapi bisa menjadi kontribusi nasional untuk negaranya sendiri gitu. Endang Sukamti, grup band asal Yogyakarta ini nyatanya mampu menarik animo dari berbagai daerah. Kondisi yang mana yang tadi ketemu? Banyak dari Magelang, Boyolali. Paling jauh? Jakarta, ini dari teman saya dari Jakarta. Baru Dari tadi Jakarta? Datang dari Jakarta sejak kapan? pagi. Tadi pagi. Buat nonton Endang Sukamti? Iya. Udah berapa kali nonton Endang Sukamti? Ke Jakarta aja berangkat. Ke Jakarta berangkat demi nonton Endang Sukamti. Terbentuk sejak 2001, Endang Sukamti terdiri dari drummer Ari Sukamti, gitaris sekaligus vokalis Dori Sukamti, dan basis merangkap vokalis Erik Sukamti. Saya mendatangi markas Endang Sukamti saat masih hangat suasana peluncuran album terbarunya, Sukamti Day. Nah, kebetulan kita kemarin kan produksinya di Lombok. Produksi di album Sukamti Day ini kita dikarantina di sebuah pulau, namanya Gili Sudak. Itu sebuah pulau cantik di Lombok sana. Dalam sebulan full, di mana biasanya proses pengerjaan recording produksi album itu kita lakukan di studio, kita ganti menjadi outdoor studio. Karantina selama 1 bulan untuk membuat album. Ini yang mereka alami. Ketiga personil Endang Sukamti mencicipi cara baru membuat lagu. Merekam drum di studio terbuka, memainkan gitar bass di atas kapal. Selama mengerjakan album ini, Endang Sukamti juga merekam setiap prosesnya dan mempublikasikan melalui internet. Kebiasaan inilah yang diteruskan Erik meski pembuatan album telah rampung. Selamat pagi, kalian sedang menyaksikan Diary of Erik Sukamti. Hampir setiap hari, ayah 2 anak ini mengunggah video kisah kesehariannya ke internet dengan judul Diary of Erik Sukamti alias DAS. Ya, mungkin melalui DAS, melalui Diary of Erik Sukamti yang aku upload terus setiap hari bisa lumayan menjadi media untuk komunikasiku untuk komunitas kita sendiri. Kita akan bikin sekolah yang sangat besar sekali, yang menaungi banyak bakat, yang nggak ada kurikulum, yang hanya fokus dengan tujuan mereka. Hingga terbentuklah DAS University. Apa itu DAS University? Jadi DAS University ini adalah cita-cita kita untuk membangun sebuah sekolah yang efektif untuk mengelola anak-anak yang memang sudah tahu tujuan hidupnya untuk apa gitu. Ide membuat sekolah bakat didapat Erik dari pengalamannya sendiri. Ketika menempuh pendidikan menengah atas, ia merasa ada di tempat yang salah. Aku adalah seorang basis, aku pengen sekolah musisi ya musik ya masuk menjadi basis, bukan diarahkan ke tempat lain atau jurusan lain yang dimana aku tidak
suka gitu, walaupun guruku sendiri tahu itu prospeknya cerah buat kamu, pemainnya masih sedikit, kamu nggak ada saingan. Secara prospek mungkin bener, tapi di luar itu semua, ternyata aku tuh nggak di sini gitu, ini bukan aku gitu. Buat apa aku buang-buang waktu, yang akhirnya memang itu menjadi bom waktu sendiri gitu. Meledak di kemudian hari, sekolahku hancur, tujuanku nggak sampai. Sebuah rumah di Jalan Godean, Sleman, Yogyakarta menjadi wujud mimpi Erik. Das University beraktivitas di sini. Berbeda dengan universitas pada umumnya, di sekolah non-formal ini hanya ada 11 orang murid dan 1 guru. Mereka pun hanya belajar satu keahlian, memproduksi animasi. Kenapa memilih sekolah animasi? Aku akan mulai animasi karena ini akan menjawab sebuah kebutuhan industri nantinya, di mana industri animasi sangat membutuhkan banyak SDM. Nah, di sini kita menginkubasi SDM. Inkubasi atau pembentukan animator seperti inilah yang berlangsung di Das University. Para siswa yang berasal dari berbagai daerah belajar dengan gratis. Selama 5 hari dalam 1 minggu, mereka juga tinggal di dalam rumah ini. Sehari-hari yang mereka lakukan hanya satu, belajar. Jadi mereka kita karantina seperti layaknya pesantren. Jadi mereka kegiatan cuma makan, tidur, belajar. Capek tidur lagi, lapar makan lagi, kemudian belajar lagi. Udah, gitu. Karena nggak ada alasan lagi. Mereka kan sudah mengerjakan apa yang dia suka, apa yang dia mau. Sebagaimana itu adalah pilihan mereka. Dimana kalau itu emang passion, namanya juga passion, itu akan memicu semuanya tentang semangat mereka untuk belajar. Pengajar Das University, Doni Purwosulistyo, menuturkan cara ia mengajar. Animator asal Solo ini berbagi ilmu selama 3 hari dalam sepekan. Apa yang diajarkan? Jadi dari tahap animasi karakter itu sampai bisa bikin hidup gitu, kita belajar dari tahap bola dulu. Jadi di akhir nanti akan memproduksi film animasi? Betul. Tujuannya harus seperti itu. Jadi mereka harus punya karya yang bisa dilihat semua orang banyak. Gitu. Film animasi karya siswa Das University ditargetkan rampung pada Mei 2016 atau 6 bulan sejak Das University pertama kali terbentuk. Proses pembuatan film animasi dimulai dari pembuatan karakter. Sebelum diolah secara digital, seorang tokoh animasi digambar terlebih dahulu. Doni pun mengajak saya melihat proses selanjutnya. Di bagian ini, sebuah figur diberi nyawa oleh animator. Ini tugas animator. Animator. Jadi khusus dia menghidupkan objek yang sudah di depan mata, apa itu kita hidupkan. Tergantung dari adegan-adegan yang terjadi pada film tersebut akan seperti apa. Kelihatannya mudah. Kenyataannya? Bagaimana mas kenyataannya? Pusing apa ya susah? Ya, perlu kesabaran yang luar biasa. Selain untuk mengakali kekurangan komputer, waktu istirahat dan belajar siswa pun dibagi 2. Ari Kurniawan siang itu mendapat giliran belajar. Pria asal Jepara ini rela cuti dari tempat kuliahnya demi mendalami animasi di Das University. Apa aja yang dijanjikan oleh Das University? Perjanjiannya sih kita fokus belajar animasi di Das untuk selama 6 bulan. Dan 6 bulan seterusnya kita diwajibkan untuk mengajar anak-anak baru yang direkrut setelah generasi pertama ini. Itu nggak keberatan? Ya kalau untuk sekolah, untuk belajar, enggak sih. Karena sesuai hobi, kita harus konsekuen sama tujuan kita pertama kita di sini. Mengembangkan industri animasi juga dirintis Erik dengan membuat Animation Indonesia Movement atau AIM. Sebuah komunitas yang menghubungkan para pelaku industri animasi. Di dalamnya akan bergabung kreator film animasi, produser film animasi, serta animator Indonesia
yang terlibat dalam film produksi Amerika ini. Gitu, karena banyak juga potensi-potensi kita yang ternyata mengerjakan proyek-proyek di luar karena memang industri sini belum siap. Nah, itulah yang kita siapkan supaya mereka-mereka yang jago-jago ini tidak keluar. Dan mereka yang jago-jago ini bisa memfotokopi dirinya lebih banyak gitu loh, melalui adik-adiknya lagi gitu. Nah, itu artinya kan kita harus memperbaiki industri ini. Nah, untuk itu kita tetap membuat box set seharga 350.000. Tak hanya komunitas animasi, Endang Sukamti tengah merintis komunitas lainnya, ekosistem musik. Untuk membuat sebuah yang namanya musik ekosistem, gitu, dimana semuanya akan berkontribusi untuk mengembangkan bersama, merevolusi industri musik Indonesia. Intinya adalah melepas ego masing-masing untuk menjadikan satu kekuatan dari potensi semua yang ada di tiap daerah untuk digabungkan menjadi satu yang kita gunakan untuk bersama-sama. Band mana yang sudah bergabung? Untuk saat ini dalam pembicaraan sih Slang, Tap In, terus band Jogja sudah banyak sekali. Rata-rata semua band indie sepakat untuk itu. Kelompok musik Slang dan Endang Sukamti sepakat bekerja sama. Bim Bim, drummer sekaligus pendiri Slang, menjelaskan bagaimana ekosistem musik akan dibentuk dengan memanfaatkan fans masing-masing. Album-albumnya Slang akan kita taruh di fansnya kita, di markas di seluruh daerah, juga ditaruh di tempatnya penggemar dan markasnya Endang Sukamti, dan juga nanti band lain yang ada di seluruh Indonesia berbuat yang sama gitu. Jadi ya seperti membentuk jaringan distribusi baru. Memangnya label rekaman konvensional tidak melakukan itu? Mereka menitip ke toko CD, dan toko CD pelan tapi pasti tutup semua karena bangkrut, karena nggak bisa bersaing dengan bajakan. Seperti halnya Slang yang memiliki PT Pulau Biru Indonesia sebagai perusahaan yang menaungi karya-karyanya, begitu pula dengan Endang Sukamti. Bermula dari sebuah band, kini mereka memiliki sekolah animasi, rumah produksi video, penerbit, distributor musik digital, juga mengoperasikan situs saluran video khusus. Nampaknya jadi musisi sekarang tuh nggak cukup dengan bermain musik saja ya? Iya. PR kita bersama yaitu revolusi musik Indonesia. Untuk itu sekarang ternyata bukan Endang Sukamti lagi, ini bukan kemampuan Endang Sukamti. Kita nggak bisa kalau untuk menuju mimpi yang satu ini harus bersama-sama. Kita tiba di penghujung acara. Terima kasih sudah bersama 360. 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Saya Najwa Shihab. Sampai jumpa pekan depan.